Assalamualaikum. Oke, selamat siang anak-anak semua. Siang, Pak. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan memulai pembelajaran dengan pembelajaran pada hari ini, yaitu pelajaran pada siang hari ini. Silakan untuk siswa Najah bisa memimpin doa pada siang hari ini. Ya, doa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, terima kasih Najah. Ya, siapa saja terlebih dahulu ya. Untuk yang pertama Muhammad Syihbun Najah. Tira. Ya, terus yang kedua Muhammad Jamaluddin. Oke, sebelumnya untuk materi kemarin ada yang masih ingat dengan kebutuhan. Kebutuhan itu apa? Najah tahu nggak kebutuhan itu apa? Silakan Najah. Apa? Bicara saja kebutuhan itu apa? Kebutuhan itu banyak, Pak. Kebutuhan itu banyak, Pak. Ya, apa saja kebutuhan itu? Salah satunya kebutuhan hidup. Kebutuhan itu, Pak. Terus? Kebutuhan keuangan, Pak. Keuangan. Oke, terus Jamal, tahu nggak tentang kebutuhan? Kebutuhan itu apa? Kebutuhan pokok, Terus satu lagi. kebutuhan Materi. materi. Oke, itu adalah ini ya macam-macam kebutuhan ya. Terus langsung saja kita ke materi yang akan kita ajarkan pada siang hari ini, dalam macam-macam kebutuhan. Nah, asalkan kalian tahu, kebutuhan itu terdiri dari 3 peran, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Terus kebutuhan tersendiri yaitu kebutuhan tadi udah dijelaskan macam-macamnya. Ada kebutuhan makan, minum, terus sekolah, dan pakaian. Itu merupakan cakupan dari kebutuhan primer, terus sekunder, dan juga tersier. Nah, pembagian ini Bapak jelaskan bahwasanya yang pertama kebutuhan primer adalah kebutuhan untuk mempertahankan keberlangsungan hidup manusia. Nah, itu seperti kebutuhan pokok. Tadi yang disebutkan Jamaluddin, yaitu kebutuhan pokok yaitu pemenuhan kebutuhan baik makan maupun minum maupun kebutuhan seperti yang lain. Terus untuk yang kedua ada kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan yang baru boleh terpenuhi setelah kebutuhan primer. Yaitu contohnya ketika orang tua membeli alat masak, lemari, sepatu, dan juga yang lainnya. Nah, kebutuhan ini adalah kebutuhan yang memang itu secara kita sekarang yaitu fashionable. Jadi kita tuh tergantung dengan kebutuhan apa sih yang dibutuhkan di rumah, seperti contohnya kipas angin, televisi, dan juga kulkas seperti itu ya, yang di sini ada ya. Terus yang ketiga yaitu ada kebutuhan tersier. Nah, kebutuhan tersier sendiri yaitu kebutuhan mewah dan tertuju untuk orang-orang yang berpenghasilan tinggi atau berpenghasilan menengah ke atas. Nah, kebutuhan tersier tersendiri yaitu mulai yang pertama contohnya dari perhiasan, mobil, terus motor gede, terus dan juga yang lainnya seperti itu. Nah, dari sini ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Silakan aja. Ada, Pak. Gimana? Ada beberapa jenisnya. Yang kedua adalah kebutuhan menurut waktu. Terus untuk kebutuhan menurut waktu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah kebutuhan sekarang. Nah, kebutuhan sekarang ini artinya yang sekarang butuhkan, yang sekarang anak-anak butuhkan. Contohnya kebutuhan makan, minum, dan juga kebutuhan yang seperti itu. Nah, kebutuhan itu harus tersedia dan juga harus terpenuhi dari sekarang sampai nanti sore atau sampai nanti malam, sampai kalian tidur pagi seperti itu. Terus yang kedua yaitu kebutuhan yang akan mendatang. Nah, kebutuhan yang akan mendatang yaitu keberlangsungan hidup kalian selama ke depan seperti itu. Contohnya nanti misal kalian sakit, kalian nggak punya uang, itu kan satu kebutuhan. Nah, bagaimana anak-anak sekalian ini bisa mengelola keuangan dengan baik, bisa mengelola uang dengan baik, contohnya dengan menabung. Nah, hal itu akan bisa terpenuhi nantinya itu sebagai ini ya, tindakan waspada, semisal nanti kalian suatu waktu membutuhkan seperti itu. Terus yang ketiga, kebutuhan tidak terduga.
Nah, kebutuhan tidak terduga misalkan ini apa namanya, kalian itu nantinya mertua kalian itu meninggal atau sakit, atau misal itu teman kalian sakit parah. Nah, kebutuhan terduga ini merupakan kebutuhan yang harus kalian tempuh, harus kalian penuhi. Nah, bagaimana kalian penuhi? Yaitu dengan cara menabung seperti itu. Terus yang keempat adalah kebutuhan sepanjang waktu. Kebutuhan sepanjang waktu itu tidak terbatas ya, anak-anak. Pemenuhannya juga mudah. Terus kalian juga harus senantiasa menyisihkan uangnya setiap hari. Misal kalian anak-anak ini ya, misal nanti dewasa, misal nanti penghasilan kalian sehari itu 120.000. Nah, untuk kebutuhan sehari-hari, misal kalian itu patok 70.000, sisanya 50.000 nanti kalian harus menabungnya untuk kebutuhan masa depan seperti itu. Terus yang ketiga yaitu ada kebutuhan menurut sifat. Nah, kebutuhan menurut sifat yaitu kebutuhan jasmani dan juga kebutuhan rohani. Untuk kebutuhan jasmani yang dirasakan oleh fisik jasmani manusia seperti berolahraga. Terus yang kedua kebutuhan rohani, tidak tampak secara nyata, sebab kebutuhan ini dirasakan secara batiniah ya teman-teman, secara anak-anak. Bahkan perasaan gembira, lega dan sebagainya. Nah, ini ketika anak-anak nanti misalnya sudah berkeluarga, kalian bisa mengelola keluarga dengan baik, bisa memenuhi kebutuhannya, tentulah di situ akan tercipta keluarga yang bahagia seperti itu. Terus sebelum kita memulai pembelajaran selanjutnya, alangkah baiknya kita kan ini yang keempat adalah kebutuhan menurut subjek. Nah, kebutuhan menurut subjek dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan individu dan juga kebutuhan sosial. Nah, kebutuhan individu yaitu kepuasan pribadi. Nah, seperti yang bapak tadi bicarakan sebelumnya, yaitu bapak tadi mencontohkan tentang bagaimana seorang keluarga itu bisa hidup bahagia. Nah, sebab apa? Karena keluarga tersebut yaitu terjadi pemenuhan kebutuhan, jadi tidak ada kesenjangan seperti itu ya. Terus yang kedua yaitu kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial sendiri yaitu kebutuhan untuk bersosialisasi, yaitu berkesinambungan antara satu individu dengan individu yang lain. Nah, ini biasanya kalian yaitu berkumpul dalam satu kelompok. Contohnya kalian itu hidup bertetangga dan tetangga kalian itu sakit. Nah, kalian itu diwajibkan, bukan wajib kalian ya, jadi kalian itu harus menjenguknya seperti itu. Jadi kesinambungan situ nanti akan terwujud seperti itu ya. Terus sebelum kita lanjutkan untuk materi berikutnya, mungkin ada pertanyaan dari anak-anak, silakan. Ya Pak, saya mau bertanya. Iya, dari Najah, gimana Najah? Semisal Pak, Iya, gimana? saya bekerja setiap hari, akan tetapi pemenuhan kebutuhan pokok saya masih kurang Pak dalam pemenuhannya. Oke, Bapak jawab ya dari Najah. Semisal gini, kita bekerja setiap hari, akan tetapi kebutuhan pokok itu dirasa masih kurang. Nah, terus kita bekerja ngapain aja Pak? Kok dirasa kebutuhan masih kurang? Nah, faktor yang pertama yaitu faktor belanja. Nah, faktor belanja atau pemenuhan kebutuhan keluarga yaitu yang pertama adalah faktor konsumsi setiap hari. Terus yang kedua adalah faktor untuk cicilan anak sekolah atau mungkin pemenuhan sekolah anak-anak. Terus yang ketiga adalah adanya tabungan. Nah, Najah, seorang Najah di sini bersama istrinya harus bisa mengelola keuangan di keluarga dengan baik. Semisal contohnya Najah di sini mempunyai penghasilan sehari yaitu sekitar 150. Nah, akan tetapi kebutuhannya Najah yaitu melebihi 150. Nah, bagaimana untuk mengelola keuangan dengan baik? Nah, salah satunya yaitu memangkas kebutuhan yang dirasa kurang tepat. Nah, contohnya membeli sesuatu yang kurang berguna daripada yang berguna. Nah, di sini yaitu mending dari seorang Najah yaitu membeli kebutuhan pokok, terlebih yaitu kebutuhan sembako dan juga kebutuhan yang lain daripada mengedepankan ini ya kebutuhan seperti motor, terus seperti mobil. Nah, itu kebutuhan nanti sesudah tercukupi kebutuhan pokoknya seperti itu. Nah, hal ini harus punya tabungan. Semisal tadi dari Najah mempunyai penghasilan sekitar 150. Nah, untuk disisihkan yaitu 100 dipakai setiap hari, 50 bisa ditabung untuk kebutuhan jangka panjangnya seperti itu. Terus sebelum kita memulai sebelum kita melanjutkan pelajaran pada hari ini, kita speaking dulu ya. Speaking dulu kita supaya otak kita fresh,
supaya peregangan otot juga fresh semua biar nggak tegang. Yuk dengan tema yaitu sebenarnya kita entah apa yang masukimu seperti itu. Yuk gerakannya bisa kan gini ya. Iya. 1, 2, 3. 1, 2, 3 gini ya. Yuk 1, 2, 3. Nah. Ini dulu yuk. Atas dulu. Ini dulu ya. Ini dulu. Biar keras otaknya. 1. Nah, terus dibalik. Siap-siap ya. Ini. Langsung gini. Tuh, 2, 3. Cukup. Gimana? Nambah lagi nggak? Cukup ya? Cukup. Oke, saya lanjutkan kalau begitu, anak-anak. Nah, untuk hal ini perlu kalian tahu juga kebutuhan juga banyak jenisnya ya. Ini dari kebutuhan menurut perusahaan ya. Yang pertama adalah benda ekonomi, terus benda bebas. Nah, benda ekonomi yaitu seperti ini, anak-anak. Kalian membeli beras di toko Kok Atong itu membeli beras 10 kilo. Nah, untuk membayarnya kalian perlu uang 90.000. Nah, dari mana kalian dapatkan uang itu? Tentunya dengan cara bekerja. Nah, itu adalah benda ekonomi, yaitu pemenuhan seperti ekonomi ya. Terus yaitu benda bebas. Benda bebas yaitu benda yang di sini tidak dimiliki oleh manusia, akan tapi itu adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Benda itu adalah benda seperti udara, oksigen yang kita hirup, terus juga cahaya matahari yang kita rasakan seperti itu. Terus yang ketiga adalah benda ilit. Nah, jumlahnya sangat melimpah hingga cenderung dapat merugikan manusia. Contohnya yaitu air hujan bila mana melimpah akan terjadi banjir. Terus sepertinya tanah longsor. Tanah kan bagus kalau kita untuk menanami, akan tapi kalau tanah itu longsor justru akan menurut bagi kita semua seperti itu. Terus yang kedua, benda menurut tujuan kegunaannya itu ada benda konsumsi dan juga benda produksi. Benda konsumsi adalah benda yang kalian konsumsi, yaitu benda di sini adalah benda bukan pokok ya. Jadi benda seperti kalian yang gunakan yaitu sendal, sepatu maupun pakaian, itu adalah benda konsumsi. Terus untuk benda produksi yaitu benda seperti di sini adalah yang contohkan bahan baku ya, seperti kain dan juga bahan-bahan mentah yang lain seperti itu. Ya, itu sekian dari pertemuan kita pada siang hari ini. Mungkin dari anak-anak bisa menyimpulkan apa kesimpulan pada pertemuan kita pada siang hari ini. Silakan. Ya, menanya Pak. Ya, anak-anak, siapa yang bisa menyimpulkan pada pertemuan siang kita hari ini? Silakan. Ya, saya Pak mau Ya, Najah, menyimpulkan pada pertemuan siang ini Pak. Ya, silakan. Kesimpulannya Pak, sebab manusia dituntut untuk memenuhi kebutuhan setiap harinya, mulai dari pokok kebutuhan, sekunder, primer, dan juga tersier Pak. Ya, jawaban bagus ya. Jadi yang bisa tadi Najah terangkan bahwasanya untuk kebutuhan manusia itu akan terpenuhi bila mana manusia itu bekerja dengan keras, yaitu mulai dari kebutuhan sekunder tentunya,
kebutuhan primer dan juga kebutuhan tersier. Bapak ulangi, mulai dari kebutuhan primer, sekunder dan juga tersier. Nah, kebutuhan itu harus terpenuhi sebagai halayak manusia. Manusia itu bahagia karena berbagai macam kebutuhannya telah terpenuhi seperti itu. Jadi sebelum kita menutup pada pertemuan siang hari ini, Bapak punya satu quotes nih, Bapak punya satu kata-kata motivasi untuk anak-anak semua. Gini ya quotesnya, kalian dengarkan. Kalian bekerja keras, kalian juga tak lupa doa, akan tetapi orang tua lah yang utama, seperti itu. Jadi kalian bekerja, kalian berdoa, tetapi ada orang tua yang mendoakan kalian, seperti itu. Ya, terima kasih pertemuan siang kita pada hari ini. Kurang lebihnya seperti itu. Bila salah kata, minta maaf yang sebesar-besarnya. Untuk mengakhiri pertemuan pada hari ini, siang hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Najah bisa memimpin doa terlebih dahulu, silakan. Doa mulai. Ya, terima kasih. Maaf ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.